Kita sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, ngerjain skripsi 1 tahun. Tapi nggak pernah diajarin cara tahu mana jurnal yang valid, mana yang abal-abal. Kampus lo masuk 500 besar dunia? Keren. Tapi kok tiba-tiba masuk daftar merah integritas riset? Ini otak-atik realita, tempat kita ngebongkar realita yang sering kita anggap biasa. Hari ini kita bahas. Ranking kampus Indonesia makin tinggi, tapi integritas akademiknya makin diragukan. Bareng gue, kita gali kenapa prestasi itu nggak selalu berarti bersih. Tahun 2026, banyak kampus Indonesia naik peringkat di QS World University Rankings. UI naik 17 peringkat, UGM naik 15, ITS lompat 76, BINUS naik 251 posisi. Tapi, di waktu yang hampir sama, ada laporan RI2, Research Integrity Risk Index, yang bilang 13 kampus Indonesia masuk zona merah dalam hal integritas akademik. Zona merah itu artinya red flag, sistemik, gawat, darurat. Kampus yang tadi bangga masuk ranking dunia, sekarang disorot karena publikasinya banyak nongol di jurnal abal-abal, atau ketahuan banyak artikelnya dicabut. Loh kok bisa? Karena sistem ranking dunia kayak QS itu masih lebih ngitung seberapa banyak lo nulis, bukan seberapa jujur lo nulis. Dan banyak kampus kita mulai nari-nari di antara dua dunia itu. Ranking dan reputasi versus integritas dan akurasi. Di Indonesia, publik masih nganggap ranking itu segalanya. Bahkan mahasiswa kadang lebih bangga kampusnya masuk 300 besar dunia, daripada mikirin isi riset dosennya kredibel atau enggak. Tapi kita lupa, ranking akademik global itu bukan KPI moral. QS ranking nilai kampus dari 9 indikator. Tapi, 30%-nya cuma soal reputasi akademik, 20% soal kutipan. Integritas, etika, itu nggak masuk hitungan. Jadilah kampus-kampus kita berlomba nambah jumlah publikasi, bahkan kalau perlu lewat jurnal yang rada-rada. Lo tahu istilah predatory journal? Itu jurnal yang minta lo bayar buat publish, tapi nggak ngelewatin review ilmiah, beneran. Banyak kampus kita nulis di situ. Karena jumlah publikasi naik, bisa ngangkat ranking. Kita jadi negara dengan ranking naik, tapi integritas turun. Yuk kita lihat data dari RI Kuadrat. BINUS, peringkat ke-11 dunia dalam risiko integritas akademik. Skornya 0,609. UI, masih kuning sih, tapi udah menuju zona oranye. Airlangga, masuk 50 besar global dengan risiko tinggi integritas. Indikatornya 2. 1. Berapa banyak artikel yang ditarik balik, retracted, 2. Berapa persen artikel muncul di jurnal yang udah di blacklist dari Scopus Web of Science. Jadi, RI2 ini bukan asal nuduh, tapi berdasarkan fakta-fakta yang bisa diverifikasi. Misalnya, kampus yang punya 2.000 publikasi, tapi 300-nya di jurnal yang udah dicabut Scopus. Itu masalah serius? Analogi gampangnya. Lo bisa punya 10.000 follower, tapi kalau 4.000-nya bot, ya engagement lo bakal hancur. Sama, lo bisa punya ribuan publikasi, tapi kalau 30%-nya nggak kredibel. Yang rusak bukan cuma ranking, tapi kepercayaan publik. Makanya, QS ranking nggak bisa jadi satu-satunya tolok ukur. Kita butuh metrik kayak RI Kuadrat ini buat jaga kualitas. Pertanyaannya, kenapa kampus kita lebih mikirin ranking daripada integritas? Karena kita hidup di ekosistem yang lebih ngasih penghargaan buat prestasi instan. Bukan proses yang bersih. Kita seneng lihat angka naik, tapi nggak peduli cara naikinya kayak gimana. Kita bangga kampus masuk 200 besar dunia, tapi cuek soal siapa yang nulis, ditulis di mana, dan untuk siapa. Padahal, riset yang baik itu kayak investasi. Lihat Tan Malaka deh. Bukunya Madilog ditulis sebelum negara merdeka. Tapi sampai sekarang masih relate. Masih diajarin. Kenapa? Karena dia tulis bukan buat ranking, tapi buat perubahan. Jadi pertanyaannya sekarang, mau jadi bangsa yang rankingnya naik terus, tapi akalnya stagnan, atau pelan-pelan tapi berintegritas? Nah, kalau lo udah denger sampai sini, berarti lo bukan mahasiswa yang cuma ngejar IPK doang. Lo mikir. Dan itu penting. Sekarang, komen dong. Lo lebih pilih kampus dengan ranking tinggi tapi penuh publikasi busuk, atau kampus biasa aja tapi jujur dan bermartabat? Tim ranking atau tim reputasi beneran?
Jangan lupa follow dan subrek segmen Otak-atik Realita. Karena di sini kita bukan cuma ngikutin tren, tapi ngebedah realita dari akarnya. Gua pamit dulu. Jangan cuma jadi ranking hunter. Jadi pemikir juga. Peace out.